Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ibadallah, usikum binafsi bittaqullah wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang jemaah yang berbahagia, sejauh ini kita telah mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah pembimbing dalam setiap kehidupan kita, yang mana Al-Quran itu adalah sumber utama dari setiap aturan kehidupan dalam kita, ataupun Al-Quran itu adalah hulu dari setiap bentuk aturan-aturan yang ada. Kemudian dijelaskan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penjabaran melalui hadis-hadisnya yang mulia, yang mana kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nikmat-nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita semua, yang mana kita bisa merasakan nikmatnya iman. Nikmat iman adalah salah satu nikmat terbesar yang wajib kita syukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sehat badannya, kemudian harta berlimpah, mobil yang mewah ataupun rumah yang luas, namun tidak tergerak hatinya untuk menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selalu mengharapkan umat-umatnya yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti syariat yang beliau bawa. Karena tidak mungkin kita akan mengikuti syariat-syariat yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada yang bertentangan satupun. Bahkan salah satu bentuk syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tema kita hari ini adalah yaitu bagaimana hubungan kita satu sama lainnya. Maka dalam sebuah ayat Al-Hujurat, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwah. Yang mana dalam surah Al-Hujurat ini dikatakan bahwasanya sesungguhnya setiap mukmin itu ikhwah, bersaudara, yang mana sesuai dengan sebuah ungkapan dalam kitab Durusulullah, yang mana kullul muslim ikhwah. Itu sesuai dengan Quran surah Al-Hujurat ini, bahwasanya kita itu semuanya bersaudara. Allah telah mengatur bagaimana hubungan seorang hamba dengan Allah sang pencipta langit dan bumi, bagaimana tata cara beribadah, bagaimana kita menghambakan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diatur dalam perkara hablum minan nas. Selain hablum minallah, kita juga diatur hablum minan nas. Dengan itu, kita harus semaksimal mungkin untuk menjalani syariat ini, yang mana kita satu sama lainnya adalah bersaudara, yang mana kita itu untuk mendukung, menyokong satu sama lainnya dalam menegakkan yang hak dan menghancurkan ataupun meninggalkan yang mungkar. Yang mana dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, watawasau bil haqq watawasau bis sabr, kita saling mengingatkan terkait dengan yang hak. Qulil haqq walau kana murra, yang mana katakanlah semua yang hak itu, meskipun itu besar konsekuensinya, meskipun kita akan dikucilkan, meskipun kita akan dibenci oleh banyak orang, tetapi bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita, saudara-saudara kita yang seiman dengan kita agar terhindar dari
api neraka ataupun azab Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan berbagai macam bentuk kebaikan dan melarang semua bentuk kemungkaran yang ada. Selain itu, dalam ayat tersebut juga mengatakan bagaimana kita mengingatkan saudara-saudara kita, diri kita, kerabat ataupun keluarga kita sendiri terkait dengan kesabaran. Kesabaran itu sangat penting dalam kehidupan kita karena banyak saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mereka lupa ketika itu hikmah dari kesabaran. Mereka lupa akan indahnya kesabaran. Fasabrun jamil, bahwasanya kesabaran itu sangat indah. Dengan kita mengingatkan saudara-saudara kita tersebut, maka kita menunjukkan rasa sikap yang mana kita itu adalah bersaudara satu sama lainnya. Selain itu, dengan menjaga diri kita, keluarga kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, kemudian keluarga-keluarga kalian dari apa? Dari azab Allah, yaitu api neraka. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita satu sama lainnya, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga terdekat, kemudian kerabat ataupun orang-orang yang kita cintai, yang mana dilabeli seiman dan setakwa. Untuk itu, tidak mungkin kita bisa tertidur pulas sedangkan keluarga ataupun kerabat tetangga kita dalam keadaan yang mendapatkan musibah. Kemudian tidak mungkin kita bisa tersenyum lebar seandainya tetangga kita sendiri tidak makan, tidak mendapatkan apa yang membuat hati mereka senang, sedangkan kita mampu berfoya-foya sekian bentuk harta yang kita keluarkan tanpa memandang bulu ataupun tanpa berpikir panjang bahwasanya itu akan tidak terlalu nampak manfaatnya. Kita hanya menghabiskan harta itu melalui keinginan-keinginan hawa nafsu, fattaba'as syahawat, yang mana kita selalu mengikuti syahwat nafsu. Untuk itu, kaum muslimin, kita harus selalu meningkatkan rasa kepedulian kita satu sama lainnya, bahwasanya kita itu kullul muslim ikhwah, kita itu bersaudara. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bagaimana rasa kepedulian beliau terhadap umatnya kepada sahabat-sahabatnya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar di dalam bukit Thur, yang mana ketika itu Nabi dikejar oleh para pembenci Islam, yaitu kaum kafir Quraisy. Bahwasanya ketika itu Nabi bersembunyi di gua Thur, yang mana di saat itu Abu Bakar hampir dipenggal ataupun ditangkap oleh musuh-musuh Islam. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, memberikan sebuah ungkapan kepada Abu Bakar bahwasanya kita itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita selalu meningkatkan rasa kepedulian satu sama lainnya, bahwasanya kita itu bersaudara. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.